Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'du, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Al-Muhajirin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita dalam keadaan berbadan sehat. Tapi dari itu masih ada kekuatan imaniyah untuk mendatangi rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Nabi mengatakan, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu tengok, lihat, saksikan ada seseorang bolak-balik ke masjid untuk salat. Setiap dengar azan dia ke masjid. Kata Nabi, saksikanlah orang itu adalah orang yang beriman. Karena energi iman itu yang mendorongnya, yang membuat dia kuat datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lemah iman, orang enggak tertarik ke masjid, apalagi hujannya lah. Apalagi mungkin di rumah acara-acara televisinya menarik-menarik ya. Kekuatan iman lah Bapak Ibu yang mendorong orang datang ke masjid. Ya. Bapak Ibu bahagia, kita pada bulan yang lalu sudah menyampaikan bahwa ada 3 mubiqat, dosa menghancurkan, mencelakakan yang mesti kita jauhi, supaya kalau kita dapat musibah, di balik musibah itu kita mendapat kebaikan, diampuni sebagian dosa, ditinggikan derajat oleh Allah. Atau kalau kita menemui ajal, maka kita memperoleh husnul khotimah. 3 hal itu adalah syirik, pemutusan silaturahim, kemudian memakan, meminum dan memakai sesuatu yang bersumber dari yang haram. Apa sebab? Karena 3 hal ini menyebabkan amal kita tertolak, taubat kita tidak diterima kalau tidak betul-betul nasuha ya. Kemudian doa kita juga tertolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbahagia, pada kajian malam ini kita akan fokus kepada salah satu dari yang 3 ini, yaitu yang terkait dengan doa. Bahwa betapa kita sangat butuh, sangat memerlukan agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang terkait dengan hidayah. Dalam solat minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Di luar solat macam-macam doa yang terkait dengan itu. Ya, umpamanya ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinika, atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, dan lain segala macamnya. Apalagi berbahagia, kita hidup di zaman fitnah akhir zaman. Banyak sekali cobaan hidup yang berpotensi ya kita tergelincir dari jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an dini. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus itu, jangan ikut jalan-jalan lain. Karena kalau kalian ikut jalan lain, kalian akan bercerai dari jalan Allah, dari agama Allah.
Maka Nabi menjelaskan ayat ini dengan membuat garis di depan para sahabat. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan summa yaqul hadza siratullah mustaqima. Nabi membuat garis di depan para sahabat, garis lurus, kemudian mengatakan, nah seperti ini jalan yang lurus itu. Kemudian Nabi membuat garis-garis di kiri dan di kanan, ya summa khatta khutuwatin an yaminihi wa shimalihi summa yaqul hazihi as-subul wa ma min hadzas sabil illa wa lahu syaitanun yad'u ilaih. Kemudian Nabi membuat garis-garis kiri kanan. Di kiri kanan garis yang lurus itu kemudian mengatakan inilah jalan-jalan lain itu. Tak ada satupun jalan lain itu kecuali di setiap simpangnya itu ada syaitan yang ngajak-ngajak ke situ. Jadi di setiap penyimpangan agama ada setan di situ. Di simpang kesyirikan, nah besar-besar setannya itu. Di simpang ateisme luar biasa itu setannya. Di simpang sekularisme luar biasa itu setannya. Ya. Di simpang maksiat banyak setannya, di simpang riba banyak setannya. Jadi setiap penyimpangan agama itu ada setan-setannya. Nah, Bapak Ibu bahagia, semakin dekat kiamat, terutama ya ketika Dajjal sudah dekat keluar, akan lepas dari pulau tempat dia dibelenggu itu, ini setan semakin dahsyat. Ya. Setan itu ada dua macam. Ada setan yang tidak nampak dari kalangan jin, ada setan yang nampak dari kalangan manusia. Inna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Bapak Ibu berbahagia, memang salah satu ujian kita itu Allah memang membuat dua syaitan ini berkolaborasi, bekerja sama, berkoalisi. Kami utus setan-setan dari kalangan jin kepada setan-setan dari kalangan manusia untuk membantah ajaran Muhammad. Masya Allah. Untuk membantah ajaran Muhammad. Berbahagia, maka ini semakin dahsyat ini. Ya, apalagi nanti ya semakin dekat Dajjal akan keluar, semakin dahsyat kolaborasi dua jenis syaitan ini. Bahkan Allah akan melepaskan syaitan yang sekarang terikat di dasar laut. Siapa yang mengikatnya? Nabi Sulaiman. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu bala tentaranya bukan hanya dari kalangan manusia, ada di kalangan binatang, ada juga dari kalangan jin dan syaitan. Untuk apa gunanya bala tentara dari kalangan jin dan syaitan itu? Ada yang spesialisnya banna, yaitu membangun istana, maka istana Nabi Sulaiman itu enggak bisa dilawan. Ada pula yang ghawas, menyelam ke laut mencari mutiara. Bayangkan, bangunannya setan yang bangun. Untuk perhiasannya setan yang nyari mutiaranya ke dasar laut. Tapi ada juga setan itu yang membangkang. Nah, yang membangkang ini wa akharina muqarranina fil asfad. Yang lainnya itu kemudian diikat. Ya, dicampakkan ke dasar laut. Sampai sekarang masih hidup dengan takdir Allah. Nanti sebelum Dajjal keluar, itu akan dilepaskan. Lalu dia akan menjelma sebagai seorang syekh, mendatangi manusia, membacakan teks-teks berbahasa Arab, redaksi-redaksi berbahasa Arab, mirip Al-Quran, padahal itu bukan Quran. Bayangkan, orang makin jauh dari Quran, makin jarang baca Quran. Tiba-tiba ada syekh nih membacakan sesuatu, dikira orang Al-Quran, padahal bukan Al-Quran. Ini sebagai prolog Dajjal akan keluar. Jadi ini luar biasa, Pak. Nah, maka sekarang kita betul-betul sangat merasakan dahsyatnya propaganda, ya, acara-acara dakwah kepada kebatilan, kepada ateisme, kepada agnostis. Ada paham sekarang yang meragukan semua agama, kepada komunisme, kepada sekularisme. Ya, apa yang bahagia kalau kita ini sekarang kan lagi hangat-hangatnya Afghanistan ya, Taliban. Berbahagia kita melihat Afghanistan ini
itu dahsyat sekali dakwah kepada kebatilannya. Sebelum Amerika dan NATO masuk, itu kan dulu yang masuk adalah sebuah negara namanya Uni Soviet, sekarang berubah menjadi Rusia. Untuk apa dia masuk? Bukan hanya untuk mengeksplorasi alam saja, untuk berdakwah. Apa dakwahnya? Dakwah kepada ateisme, dakwah kepada komunisme. Dan cukup berhasil. Bahkan berhasil membentuk pemerintahan boneka yang pro komunis, yang pro Rusia. Itu yang diperangi kemudian oleh mujahidin. Jadi dakwah kepada ateisme, dakwah kepada komunisme ini pelaksananya bukan person, bukan organisasi, tapi sebuah negara. Bayangkan, negara adik kuasa dengan teknologinya, dengan intelijen yang canggih, dengan senjata yang canggih, dengan kekayaannya, melakukan dakwah. Dahsyat sekali. Ya. Nah, lalu kemudian masuk pula Amerika. Amerika di zaman modern ini dakwahnya kepada sekularisme. Ya. Jadi dia bentuk pemerintahan, enggak perlu pindah kepada Kristen, apalagi pada Yahudi, tetap Islam. Cuman bagaimana? Ya, Islam pahami saja sebagai urusan Anda pribadi dengan Tuhan. Kalau sholat, itu agama itu, haji itu agama itu. Tapi masalah pakaian, itu jangan bawa-bawa Tuhan. Masalah ekonomi, jangan bawa-bawa Tuhan. Apalagi jangan masalah politik, jangan bawa-bawa agama. Itu sekularisme. Ada sebuah hadis Nabi yang mengisyaratkan tentang munculnya paham sekularisme ini. Kata Nabi, sayati fi akhiri ummati rijalun yarkabuna suruj ka ashbahir rihal yanziluna amama abwabi kulli masajid walakin nisa'uhum kasiyatun ariyat. Kata Nabi, akan datang nanti di akhir umatku para lelaki yang mempunyai kendaraan berpelana mirip rihal. Rihal itu bukan alat untuk ngaji itu ya. Rihal itu kendaraan dari binatang, ya, kuda, unta, keledai, itu rihal namanya. Bisa dinaiki untuk kendaraan kalau ada pelananya. Jadi kata Nabi, di akhir zaman itu akan muncul nanti para laki-laki punya kendaraan berpelana. Ya, inilah dia sepeda motor itu, Pak. Kata sebagian yang mengomentari hadis ini. Mereka mengendarai masjid kendaraannya dan parkir di depan pintu masjid. Pintu masjid. Berarti mereka ke masjid. Berarti menganggap masjid itu bagian agama, salat agama. Walakin tetapi nisa'uhum kasiyatun ariyat. Tetapi istrinya, anak gadisnya berpakaian namun telanjang. Itu Pak, udah mulai dipisah itu. Salat itu agama itu. Pakaian, jangan bawa-bawa Tuhan. Itu dia maksudnya itu. Ya, maka kadang-kadang Masya Allah, haji rajin, umroh rajin, duit banyak. Tapi kemudian menjadi rentenir. Sistem berbunga. Pernah saya secara kebetulan nengok TV. Lupa saya tahun berapa itu. Ada acara tarung dangdut. Pengumuman finalnya, yang masuk final. Berjilbab ini orangnya. Begitu diumumkan, rupanya ibu bapaknya hadir. Masya Allah, ayahnya itu hadir pakai jubah, pakai peci haji. Ibunya juga seperti itu. Begitu anaknya diumumkan pemenang dangdut itu, bapak ibu ini berpelukan. Masya Allah. Jadi ya Allah, kok bisa seperti itu ya. Padahal tidak akan mencium bau surga wanita yang lenggang-lenggok di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Apa bahagia, ini dahsyat sekali. Ya. Ada penelitian di sebuah lembaga Gulf, apa namanya itu, diteliti fenomena ateisme di Timur Tengah. Orang yang nggak percaya Tuhan. Ternyata yang paling banyak itu justru di Saudi Arabia. Wallahu alam ya. Anak-anak mudanya itu ateis. Apa bahagia? Termasuk ini paham yang mengatakan semua agama benar. Ya. Itu juga, itu di bawah ateis itu. Semua agama benar.
Apa berbahagia? Termasuk yang sangat berbahaya itu fenomena sangat mencemaskan adalah anak-anak generasi Z, umur anak SMP dan SMA itu. Ada kawan yang konsen membina remaja itu, ya, generasi Z ini kan sukanya berselancar di internet, jadi gini aja kerjanya. Nah, di internet itu dakwah kepada kebatilan itu sangat dahsyat, bahagia. Ya. Jadi apa fenomena anak-anak generasi Z itu? Yang pertama, mereka banyak yang bangga menjadi ateis. Saya bertemu mahasiswa yang ateis, bukan mahasiswa umum, mahasiswa di kampus agama, nggak percaya dengan Tuhan. Berbahagia, Masya Allah. Yang kedua, bangga pindah agama. Yang ketiga, bangga berperilaku LGBT. LGBT ini kan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau laki-laki bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan, perempuan bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan. Itu LGBT itu, Pak. Masih ingat tahun yang lalu di sebuah kabupaten di Jawa itu puluhan anak SMP, anak SMA, anak SD itu ditangkap gara-gara kawin sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya Allah, ini fenomena yang bahagia. Jadi dakwah kepada kebatilan itu sangat dahsyat. Nah, bahkan kemudian Nabi mengatakan, karena saking dahsyatnya kebatilan itu, di antara ciri-ciri dekat kiamat itu adalah orang yang paling berbahagia, tapi secara zahir ya, itu adalah Luka bin Luka. As'adun nas Luka bin Luka. Luka bin Luka bukan nama orang. Tapi Luka itu artinya orang jahat. Anak orang jahat, berarti akan ada dinasti. Dinasti yang kaya raya, yang kekayaan itu dari yang haram. Tapi mereka sepertinya sangat berbahagia karena apapun duniawi ini bisa dibelinya. Kalau paling tataran paling atasnya itu ada keluarga Yahudi namanya Rothschild itu ya, Masya Allah, menguasai bank sentral, mengendalikan PBB dan segala macamnya itu. Dari mana duitnya? Dari riba, dari bisnis narkoba, dari bisnis pelacuran, dari bisnis yang haram-haram itulah. Nah, itu di tahap yang tinggi. Tahap yang rendahnya, mungkin nanti anak-anak kita mahasiswa ini, dia melihat mahasiswa yang nggak sholat, yang zina, yang pacaran, itu yang dilihatnya berbahagia. Itu Luka bin Luka kelas 3-nya itu. Luka bin Luka kelas 3. Nah, sehingga anak-anak yang sholat, yang ngaji ini bisa tergoda. Iya ya, nyaman, enak ya orang itu, senang dia, bahagia dia, Masya Allah. Luar biasa Pak di akhir zaman itu. Nah, berbahagia, maka satu-satunya jaminan orang tidak tersesat di akhir zaman itu adalah kalau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, itu salah satu pemahamannya adalah kami jadi wali mereka di dunia ini adalah Allah lindungi orang itu. Bagaimana caranya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, diberi oleh Allah petunjuk ke hatinya. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk ke hati seseorang, ya, may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Hanya itu satu-satunya jaminan. Ya. Nah, tentu ya kita memantaskan diri untuk bisa dipilih oleh Allah untuk diberikan cahaya hidayah itu, untuk diberikan hidayah itu. Apa yang berbahagia? Jadi itu yang sangat kita butuhkan, dan itu makanya Allah lebih sawab ya, kenapa kemudian ya, bacaan Fatihah yang menjadi rukun itu, Masya Allah, salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim. Berbahagia hidayah yang langsung diberikan oleh Allah ke hati seseorang. Ini tidak bisa diberikan oleh siapapun.
Ya, di hidayah itu ada dua macam. Kalau apa yang dilakukan oleh mubalik, penceramah, oleh guru, oleh dosen, atau oleh teman, oleh orang tua ngajak anaknya pada kebenaran, itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, tetapi sifatnya ghairu mujib, tidak bisa memastikan orang menerima apa tidak. Tetapi pahalanya sangat besar. Ya. Berbahagia yang menjadi jaminan itu adalah namanya hidayatut taufik. Hidayat taufik itu yang langsung diberikan oleh Allah ke hati seseorang. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini yang jaminannya. Nah, berbahagia di dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan kisah para nabi. Di antara kisah para nabi yang diabadikan itu adalah nabi yang tidak mampu memberikan hidayat taufik itu kepada keluarganya. Walaupun hidayah irsyadnya luar biasa dilakukannya. Sebagai pelajaran bagi kita bahwa betul-betul hidayah taufik itu hak prerogatif Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Apa yang berbahagia seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini nabi yang paling lama berdakwah, hampir 1000 tahun, dan paling giat berdakwah. Ya, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya seru kaum saya itu, saya dakwai kaum saya itu siang dan malam. Summa inni da'autuhum jihara. Saya dakwai mereka terang-terangan. Summa inni alantu lahum wa asartu lahum israra. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, didatangi satu persatu. Begitu dahsyatnya. Lama waktunya, kemudian giat sekali beliau berdakwah. Bahagia itu dakwah irsyad wal bayan. Tetapi yang hidayah taufik tidak bisa diberikan kepada orang yang terdekatnya. Salah satunya adalah anaknya yang bernama Kan'an. Itu diabadikan sepotong kisah dalam Quran yang sangat tragis. Apa itu? Jadi ketika Allah ingin menurunkan azab, Allah perintahkan Nabi Nuh membuat sampan. Setelah buat sampan, disuruh pengikutnya naik, kemudian sepasang binatang. Lalu Allah turunkan hujan selebat-lebatnya. Allah keluarkan air dari perut bumi sederas-derasnya, terjadi banjir. Maka berbahagia Allah menceritakan fase yang sangat tragis. Apa kata Allah? Wahya tajri fi maujin kal jibal. Sampan itu sudah berlayar di atas air yang gelombangnya seperti bukit, seperti gunung. Wa nada Nuhun ibnahu wa huwa fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Dan Nabi Nuh kemudian memanggil anaknya Kan'an. Anaknya itu sudah timbul tenggelam. Bayangkan Pak, ini yang memanggil ayah seorang nabi, yang dipanggil anak kandung, dan anak itu sudah menyaksikan azab, timbul tenggelam sudah. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai ayah, wahai anak, naiklah ke atas sampan ini. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, saya akan berenang ke bukit sana biar saya selamat. Masya Allah, masih mau bangkang, masih mau lari. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma illa marrahim. Anak, tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang disayang oleh Allah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Lalu kemudian ayah dan anak ini dipisahkan oleh gelombang, maka anak ini kemudian tenggelam. Ayah tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada anak kandungnya. Anak juga tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada ayah kandungnya. Allah abadikan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim itu namanya Azar, walaupun sebagian riwayat mengatakan itu pamannya. Tapi dalam Quran disebut abuhu. Kerjanya apa? Membuat patung. Untuk apa patung? Sebagian dijual, sebagian disembah. Hidup di zaman kerajaan Namrud di Babilonia Irak sana.
Apa kata Nabi Ibrahim? Wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhizu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika berkata Ibrahim, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, kenapa patung-patung ini yang dijadikan Tuhan? Saya tengok ayah dan kaum ayah itu sesat. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayah, jangan sembah syaitan. Nah, ini ada yang menarik ini. Yang disembah secara zahir oleh Azar, oleh kaumnya, oleh rajanya Namrud itu patung. Tapi kenapa kata Ibrahim jangan sembah syaitan? Itu maksudnya Bapak Ibu, apapun yang disembah selain Allah, apapun personifikasinya, itu hakikatnya nyembah syaitan. Ada orang nyembah matahari, hakikatnya nyembah syaitan. Nah, itu maksudnya itu. Wahai ayah, jangan sembah syaitan, karena syaitan itu bangkang kepada Allah. Ya abati inni akhafu ayya masaka azabun minar rahman. Ayah, saya takut nanti ayah diazab oleh Allah. Ini yang menyeru anak kandungnya. Apa kata ayahnya itu? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah kamu benci kepada Tuhan kami ini? Kalau kamu tidak berhenti, akan ayah rajam kamu dan akan atau pergilah kamu jauh dari ayah. Jadi diancam dirajam Bapak Ibu bahagia, masya Allah. Mahal hidayah itu. Ya. Ada juga Nabi yang tidak bisa nunjukin orang paling dekat dengannya, orang yang setidur sebantal seselimut ya, sekasur. Itu istrinya sendiri. Itu ada 2 orang Nabi. Satu Nabi Nuh, masya Allah, Nabi Nuh luar biasa. Anaknya, istrinya juga nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah Nabi Lut. Ya. Jadi selingkuh itu ada selingkuh cinta, ada selingkuh akidah. Ini selingkuh akidah nih. Ya, itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Wa daraballahu lillazina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaina min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir 2 istri hamba yang soleh, istri Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya ini hidup ya bersama hamba Allah yang soleh, Nabi suaminya itu. Fakhanatahuma, maka mereka mengkhianati. Ya, bukan dengan mencintai laki-laki lain, tapi khianat akidah. Ya. Maka mereka berdua tidak akan bisa melepaskan diri dari azab Allah, dan nanti di akhirat akan dikatakan kepadanya masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang lain. Bapak bahagia, bahkan Nabi kita tidak bisa mengislamkan pamannya. Paman Nabi ini ada 3 macam. Ada yang tidak mau masuk Islam dan melawan, ingin menghancurkan dakwah Nabi. Itu dia Abu Lahab. Ada yang masuk Islam membela Nabi luar biasa. Itu Hamzah. Ada juga yang tidak masuk Islam tapi tetap membela Nabi. Nabi yang dibelanya karena ponaannya, bukan karena agamanya. Itulah dia Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini sampai mau meninggal, itu diminta bersyahadat oleh Nabi. Paman bersyahadat, nanti aku beri syafaat. Tapi karena ditatap oleh abu-abu itu, dia kemudian malu, tak mau bersyahadat, mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Nabi kita menangis. Allah kemudian turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, Allah yang beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Apa maknanya berbahagia? Ya, bahwa hidayah itu sangat mahal, tidak bisa diberikan oleh siapa saja kepada orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan hidayah irsyad wal bayan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah usaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh di jalan ini, Allah tunjukkan itu berbagai macam cara untuk bertemu dengan kebenaran. Termasuk diantaranya adalah ya sungguh-sungguh beribadah dan bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Nah, mendekat diri kepada Allah itu luar biasa. Iza taqarraba ilayya 'abdi bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'a. Wa iza taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu ilaihi ba'a. Wa man atani masyan ataituhu harwalatan. Orang kalau mau mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Kalau dia mendekat satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Kalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan kaki, aku kemudian akan mendekat kepadanya dalam keadaan berlari. Ini tentu dengan bahasa kiasan. Artinya, kalau kita bersungguh-sungguh, itu Allah akan merengkuh kita menuju kepadanya. Nah, berbahagia, jadi begitu pentingnya doa, ya, karena doa ini adalah senjata kaum muslimin, dan dalam konteks yang kita bicarakan ini kita sangat memerlukan supaya doa kita ya, terkait dengan hidayah ini terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala didengar. Berbahagia, apa ciri orang yang mendapatkan hidayah itu? Hidayah langsung maksudnya ya. Ada di surah Al-An'am 125, saya kira sudah berkali-kali kita sampaikan. Ada juga di surah masih Isa ya. Ya, khair. Ini ada tip pertanyaan tapi fikih ya. Saya sebenarnya segan menjawab pertanyaan fikih itu karena bukan bidang saya ya. Tanyalah kepada yang nanti ya. Kepada yang ngaji fikih. Siapa di sini ngaji fikih, Pak? Hah? Oh ya, ya. Ya. Silakan ditanya ke yang fikih ya. Ya. Biar jangan salah-salah. Orang enggak ahli fikih ditanya fikih nanti jawab sesat nanti kan. Ya. Lagi masalah-masalah hukum-hukum. Masalah-masalah akidah lumayan saya bisa paham, bisa saja insyaallah yang bisa saya ketahui. Berbahagia. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi supaya doa kita terkait dengan hidayah ini didengar oleh Allah, kita harus memantaskan doa itu adalah doa yang pantas untuk diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Itu dia, hindari syirik, hindari memutuskan silaturahim, hindari memakan, meminum dan memakai sesuatu yang haram. Hadanallah wa iyyakum ila sabilir rasyad. Allahumma la taj'al dunya akbara min hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.